Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan kami keluarga Cilarsa di channel 1486. Ini adalah lanjutan episode sebelumnya yang telusur jalur Pantura ya teman-teman. Ini kita sudah masuk tol lagi di tol Palimanan tadi. Nggak kerekam sih, nggak sempat kerekam itunya, tapi posisi kita sudah sampai di daerah Plumbon ya. Dan kondisi lalu lintas saat ini tuh padat ya, karena mungkin masih musim liburan akhir tahun ya, Natal dan Tahun Baru ya. Dengan kondisi jalanan yang basah karena habis hujan mungkin, sebab tadi tuh belum, pas saya masih di Pantura tadi belum hujan, tapi setelah kita masuk tol tuh di sini kondisinya hujan ya. Nah di sini nih kita udah ketemu banyak yang namanya bis sama kendaraan pribadi tuh udah mulai banyak ya yang di sini nih. Terus kita akan menuju Purworejo, tapi kita akan lewat Dieng via jalur Kajen ya, Kajen, Linggo Asri, Batur, terus lanjut ke Dieng. Seperti apa kondisi jalannya nanti di daerah Kajen sampai ke Dieng? Ikuti terus dan tonton terus. Jangan lupa siapkan kopi untuk menemani nonton teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah keluar tol Pekalongan nih teman-teman, ke arah Kajen ya. Kacanya kotor banget, kita ini dulu lap dulu, sweeper dulu nih. Berapa tarif tolnya dari Palimanan ke Kajen? Kita di keluar tol ini mau ganti baterai dulu ya, baterainya udah habis. Kira-kira berapakah tarif tolnya? Oke. 144.000 tarifnya dari Palimanan, dari gerbang tol Palimanan ya. Kita minggir dulu sebentar, kita mau ganti baterai kamera dulu ya. Udara juga udah mulai dingin, kaca udah ngembun ini. Kita mau nyari pom bensin dulu nih, ngisi BBM, karena takutnya di sepanjang jalur dari Kajen menuju Dieng tuh nggak ada pom bensin ya, dan bahan bakar kita, bensin kita tinggal setengah bar lagi nih.
kita udah menempuh jarak dari rumah kita di Bekasi tuh sampai sini sekitar 374 km dengan rata-rata bahan bakar yang konsumsi bahan bakar tuh 13 kilo per liternya. Jadi ya lumayan irit sih. Semoga masih ada pom bensin yang buka ya. Karena sekarang tuh udah jam setengah 12 malam ya. Masih ada. Oke, kita isi ini dulu. Oke, kita ngisi BBM dulu ya. Teman-teman, kita udah ngisi BBM sebanyak 225.000. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Jalan Raya Kajen. Jam segini masih rame daerah Kajen nih. Udah jam 12 kurang 20 menit. Banyak ABG baru pulang nongkrong nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kita udah sampai di Tugu 0 km Kajen. Kita akan lurus ya. Kalau belok kiri ke arah mana tadi nggak kelihatan nih, terminal kalau nggak salah ke kiri mah. Kita udah tinggal ngikutin jalan ini aja nih teman-teman, ke arah nyari arahnya ke ini ya, ke objek wisata Linggo Asri atau ke terminal apa tadi nih, terminal Kali Bening. Nah itu udah pasti diarahin lurus terus. Suasana di Kota Kajen tuh masih rame ya, padahal udah jam 12 malam ya. Nah ini jangan ngambil. Bapak-bapak naik motor malam-malam mau kemana coba? Wih. Apa saya bilang, kalau kita lewat jembatan tuh lebih baik berhati-hati. Kita sudah sampai di selamat datang di kawasan wisata Linggo Asri nih teman-teman nih. Kanan kiri kita udah hutan ya, bukan pemukiman penduduk lagi. Cuman di sini sih ini apa, PJU-nya lumayan lah. Ini mohon maaf hasil rekamannya mungkin nanti agak berisik ya, karena bunyi suara kresek-kresek, nggak tahu getar dari mana ini. Udah dikencengin tapi ini apa, ternyata PJU-nya cuma sampai situ doang ya. nggak panjang gitu, cuman di sekitar situ doang. Iya, kita tambahin lampu penerangan pakai fog lamp ya. Ini udah mulai nanjak nih soalnya jalannya teman-teman. Pusdiklat Perjuangan. Hah?
Pusdiklat Kejuangan. Warung kopi. Masih ada warung kopi jam segini ya. Kuping saya udah mulai pengang nih teman-teman nih, karena udah naik ke dataran tinggi. Tapi tenang teman-teman, masih banyak warung yang buka kalau lewat sini tuh. Nggak usah khawatir kalau lewat sini. Mungkin karena ini tuh hari libur panjang ya, jadi banyak warung yang buka. Mungkin juga banyak pengunjung ke Dieng tuh pada lewat sini nih. Oke, kita mau benerin kamera dulu nih biar nggak bunyi kresek-kresek dulu, kretek-kretek dulu terus nih. Nah, sebelah situ dikit lah. Nah, ini apa ya? Ah, ini tepat di sini nih. Nih sebelah kiri kita juga ini nih tempat wisata Linggo Asri. Kita di Kalipaingan agrowisata Kalipaingan. Vegetasi di jalur ini masih berupa hutan juga ya, hutan dan kebun teman-teman nih. Sekarang waktu menunjukkan jam 12:30 ya, setengah satu malam ya. Jalannya tuh masih naik turun. Tapi masih ada truk lewat ya, yang dari arah Dieng tuh masih ada ya, banyak ya. Dan sinyal tuh udah nggak ada nih, Indosat. Di tengah hutan gini Indosat nggak dapat sinyal. Jadinya Google Map kita itu ngikutin aja udah. Nah, oh iya, ini jalan baru nih. Kini kita udah sampai jalan baru di daerah Linggo Asri ya. Tuh. Tadinya tuh yang belok kiri itu jalur lamanya, tapi ini kita lewatnya lewat jalan baru Linggo Asrinya nih. Kalau ke kiri tuh mungkin udah sepi banget, jalan situ nggak ada yang lewat kali ya. Nanti saya kasih tahu nih tembusannya tuh di sebelah mana. Kita bakal ketemu lagi jalur yang lama tadi tuh. Untuk penerangannya ini saya upgrade ya, menggunakan lampu LED ya. Kalau untuk penerangan standarnya tuh kayaknya nggak seterang ini sih, kayaknya gelap banget pasti lampunya. Ada jalur rawan arah.
nembusnya tuh dari jalan yang sebelah kiri ini nih teman-teman nih, jalur lama yang dari Kajen menuju Dieng tuh, karena jalannya kan kecil. Balik lagi ke lampu saya upgrade untuk penerangannya di lampu X16, LED X16, sama fog lampnya tuh juga saya upgrade. Lampunya LED, mereknya tuh BZL ya. Jadi ya mantap juga sih penerangannya, tapi nggak tahu kalau dari lawan arah tuh silau atau enggak. Tapi untuk cut off-nya sih masih rapi sih ya. Untuk apa, proyektornya masih itu dari proyektor bawaan dari OM-nya ya. Veloz 2016 tuh kan proyektornya udah bawaan tuh. Nah di sini tuh lumayan terang lah, gak gelap-gelap amat. Tapi nggak tahu kalau dari kamera DJI Action 4 nih hasilnya gimana nanti ya. Saya masih bingung nih, dari tadi tuh masih masih bunyi kretek-kretek getar ya. Namanya juga mobil udah lama sih, cuman wajar sih kalau saya bilang sih untuk dashboardnya mungkin udah mulai kendor juga ya, baut-bautnya sama klem-klemannya tuh udah banyak yang kendor. Jadi ya wajar aja lah. Oke teman-teman, kita udah sampai di Paninggaran ini nih, daerah apa sih ini, kabupatennya masuk ke Pekalongan atau, tapi kayaknya sih masih Pekalongan sih, ini belum masuk ke Banjarnegara nih. Kita udah nemu pemukiman ya, udah mulai banyak pemukiman daerah sini. Walaupun nanti ke depannya tuh jalannya tuh vegetasinya masuk ke perkebunan dan hutan lagi teman-teman. Tapi paling ya seneng lah ketemu pemukiman tuh. Setelah berapa kilometer kita tempuh tuh nggak ketemu pemukiman tuh, vegetasinya hutan itu rasanya tuh gimana. Wah senang sekali, akhirnya ketemu tempat ramai lagi. Walaupun ketemu tempat sepi lagi kayak gini ya kan, tapi nggak apa-apa, asik aja sih. Kuping udah mulai pengeng. Seninya tuh gini sih, emang kalau kita lewat jalan-jalan yang sekiranya tuh jarang dilalui sama pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 tuh kayaknya wah di sini ada tempat ngeres nih, harusnya kita ngeres ya, tapi nggak ada tukang kopi yang buka. Oke, mudah-mudahan nanti kita ketemu tukang tempat ngopi yang enak lah, sekalian ngedinginin mesin dan rem. Ini ada nggak? Wah nggak ada warung yang buka ternyata di daerah sini nih. Mungkin depan sana ada lagi. Ini apa nih? Wah nasi goreng coy. Bukan itu, ternyata bukan warung kopi. Kita nyari warung kopi buat anget-anget badan lah, sama ngerokok lah kan biar enak. Walaupun bisa ngerokok ya, di dalam mobil pun bisa ngerokok, tapi pengen sekalian ngopi hangat biar inilah
biar lebih melek. Banyak plat B pada istirahat ya. Mobil plat B itu banyak yang istirahat tuh, ngantuk mungkin. Sekarang udah jam 1:04 nih teman-teman. Ini kita di mana ya? Kita nggak tahu daerah mana, pokoknya kita ikutin aja lah. Dari tadi tuh banyak pom bensin cuman tutup, nggak ada yang buka ya, nggak ada yang buka 24 jam tuh. Ini mungkin di depan nih kayaknya buka 24 jam nih. Siapa tahu aja ada tukang kopi, warung warkop gitu ya yang buka. Ternyata tutup teman-teman. Tuh nggak buka dia. Makanya nggak ada warung yang buka ya. Mungkin kalau misalnya itu pom bensin buka, mungkin ada ya yang warung-warung kopi gitu yang buka ya. Oke teman-teman, nih kita udah sampai di daerah Kalibening. Kita mau ngeres dulu kalau ada warung kopi. Tuh kita mau ngopi-ngopi dulu Mudah-mudahan ada ya. Wah, ini apaan? Wah, ada pak. Gak ada warung kopi yang nasi goreng itu. Nasi goreng. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah arah timur di Jalan Raya. Oke, kita sudah sampai di arah terminal sebelah kiri kita tuh terminal Kalibening ya teman-teman ya. Pasar Batur mungkin tutup pada saat Anda
Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak atas pemberitahuannya. Kita sudah sampai di Kaliuning. Kita akan melanjutkan kembali perjalanan ke daerah Pasar Batur. Titik maps yang ke tiga ya, setelah tadi keluar tol Pekalongan tuh. Itu yang pertama itu kilometer 0 Kajen, Tugu 0 kilometer Kajen. Yang kedua tuh Terminal Kalibening. Yang ketiga itu kita nitiknya di daerah Pasar Batur ya. Nah, kalau udah dari Kalibening ke arah Pasar Batur tuh udah banyak pemukiman teman-teman, tapi juga nanti banyak kebun sayur kalau nggak salah daerah situ sih. Karena saya juga belum pernah lewat sini. Nah, di depan ada pom bensin tuh, buka nggak? Mudah-mudahan sih ada rest area yang jual kopi ya. Kayaknya ada, coba deh. Sebentar. Oh itu sebelah sini Kung, enakan sebelah situ Kung. Kita tuh situ tuh ada tuh. Hah? Tuh sebelah situ kopi tuh. Warkop tuh. Warung makan Alvina. Kita mau rest dulu, ngopi-ngopi dulu ah. Dinginin mesin dan rem ya. Oke teman-teman, setelah kita beristirahat ngeres di rest area SPBU Kalibening, kita melanjutkan perjalanan kita kembali menuju checkpoint ketiga kita di Pasar Batur ya. Nah, kurang lebih jaraknya tuh 28 kilo dari sini, sekitar 50 menit lah. Nah, dari Pasar Batur nanti ke Dieng tuh udah deket, nggak terlalu jauh teman-teman, sekitar paling 16 kiloan lah. Sekarang jam 1.50 teman-teman. Ini kita melanjutkan perjalanan kita kembali menuju Purworejo via Dieng. Nah, di sini nih udah mulai banyak pemukiman ya. Jadi nggak terlalu sepi-sepi banget kayak tadi lah pas di daerah Linggo Asri itu. Walaupun tetap lewat perkebunan ya, tapi pemukiman penduduk tuh ada sih kalau di landscape-nya tuh. Karena di sini banyak perkebunan sayur nih, kebun sayur di daerah Kalibening tuh banyak ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita kali ini menuju ke arah Pasar Batur yang berjarak 26 kilo, sekitar kurang lebih ya 1 jam lah.
masih dengan jalanan yang naik turun perbukitan dan tikung menikung. Oke teman-teman, kita masih gelap-gelapan lagi masuk di daerah Banjarnegara, daerah Kalibening ya. Turunan panjang nih. Kalau bisa remnya jangan ditekan terus, dikocok tuh, karena bahaya kalau misalnya kalau remnya tuh diinjak terus tuh bisa panas dan bisa terjadi rem tuh nggak bekerja dan ngeblong ya. Makanya kita harus pinter-pinter ininya apa, ngatur pengeremannya ya, biar nggak terjadi malfunction. Kalau bahasa Indonesia itu malfunction. Bener nggak tuh penyebutannya ya? Teman-teman nih, termasuk tanjakan yang lumayan tinggi di daerah sini nih. Nanjaknya lumayan lah. Harus gigi satu teman-teman, nggak bisa dipacu pakai gigi dua ya, gigi satu, karena emang lumayan sih. Terus jalannya tuh agak rusak ya, jadi kita mau manuver juga nggak dapet lah. Lumayan ini tanjakannya tinggi, panjang lah ini, tanjakan panjang nih. Lumayan. Kita harus pakai di gigi rendah supaya bisa nanjak. Masih menanjak juga. Apakah sudah tanjakannya sudah berakhir ataukah belum? Kayaknya masih nanjak sih.
nanjak teman-teman. Kita sudah di daerah mana nih? Aneh ini ya, nggak ada plang apa gitu buat ngasih tahu ini tuh di daerah mana ya. Wih, turunan panjang ya. Wah, belok. Belok ya, ternyata belok. Kita bantu pakai engine brake ya teman-teman ya, biar ini. Masih nanjak, naik turun jalurnya tuh, turun nanjak lagi. City Light daerah Wanayasa. Oke teman-teman, ini kayaknya udah mulai turun kabut nih. Mungkinnya udah mulai jatuh teman-teman ya, karena emang tanjakan turunannya tuh lumayan banget sih. Ini harus di gigi rendah ya, jangan dipaksakan di gigi tinggi. Kalau misalnya teman-teman ketemu jalan yang naik turun kayak gini nih, kita juga harus memperhatikan cara pengereman menggunakan engine brake agar membantu sistem pengereman teman-teman nggak terlalu panas, karena kalau terlalu panas itu bisa berbahaya untuk mobil ya, untuk remnya tuh bisa panas. Oke teman-teman, sekarang jam 2.36. Posisi kita sebentar lagi mau masuk di daerah Pasar Batur, sekitar 1,5 kilo lagi lah. Dan di sini tuh udah mulai banyak lagi perumahan, pemukiman warga tuh udah banyak lagi nih. Masih dengan jalan yang tikung menikung,
nanjak menurun. Nah, coba itu. Udara di luar tuh sejuk banget ya, adem itu. Wih, berapa derajat ini ya? Sekitar 22 derajat mah ada ini nih. Suhu ruangan nih, suhu AC ini sih. Sekarang kita udah di Polsek apa nih? Polsek Batur kalau nggak salah. Oh iya betul, Polsek Batur. Kantor polisi Polsek Batur nih. Ntar lagi berarti kita masuk Pasar Batur. Sekitar 700 meter lagi. Saya mau ganti baterai lagi nih. Karena baterai saya udah hampir habis. Kita cari posisi yang enak ya. Buat berhenti ganti baterai. Ya kurang lebih ke Dieng tuh sekitar 16 kilo lagi lah dari titik sini nih, dari Pasar Batur. Oke, nah sebelah kanan kita nih itu Pasar Batur nih. Kalau musim duren itu daerah sini rame banget. Sayangnya katanya duren itu lagi nggak musim karena kena hujan tuh, jadinya nggak ada panen raya duren lagi di tahun ini. Oke, kita mau ganti baterai dulu. Stop. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kembali setelah kita ngeganti baterai kamera nih. Kita udah di Jalan Raya Waneasa ya. Berarti di sekitar 10 km sampai 12 kilo lagi untuk sampai ke titik 0 km Dieng ya. Oke, kita ambil kiri lagi. Masih dengan medan jalan yang naik turun. Nah, ini udah mulai turun, nanti naik lagi. Begitu mau masuk Dieng kita naik lagi nih. Dan di kanan kiri kita tuh banyak kebun-kebun sayur mayur ya. Terutama banyak apa sih, kayak brokoli, terus apa tuh, sawi kali ya, apa sawi apa itu tuh, pokoknya itulah tanaman sayuran, kol, wah banyak dah. Dan udara saat ini tuh sejuk banget, adem. Wih, masjid megah banget, indah banget dah. City like, wih, city like. Yo. Turun lagi, turunnya panjang banget nih. Harus dibantu sama engine brake ya, biar nggak remnya tuh cepet panas. Nah, setelah turun nanjak kembali. Embun ini yang turun, bukan gerimis ya. Jam segini tuh embun di sini sih turunnya nih. Tuh, banyak kanan kiri tuh kebun sayur, kol, brokoli, sama ini kayaknya ini apa?
Kemangi apa-apaan itu ya, tomat ya, apa ini, apa paprika, kayak paprika gitu kan. Dieng juga termasuk ini apa, kebun paprika dia. Nah, ada temennya. Dari tadi jalan sendirian, sekarang ada temennya. Biarin aja temennya ya lewat duluan ya. Kita santai aja. Sekitar 9 kilo lagi nyampe titik 0 km Dieng, yang berarti itu adalah checkpoint keempat kita ya. Saya ulang lagi, yang pertama checkpoint kita tuh titik 0 km Kajen ya. Yang kedua itu adalah terminal Kalibening, atau enggak tadi SPBU Kalibening. Yang ketiga adalah Pasar Batur. Dan yang keempat itu titik 0 km Dieng ya. Pulang kampung ke Purworejo kenapa harus lewat Dieng? Karena kita mau menginformasikan apabila teman-teman semua tuh mau trip ke Dieng itu bisa lewat Kajen, dan malam hari pun aman ya, hanya sepi aja sih. Dan lewat perkebunan Nusantara tuh sekitar berapa kilo lah, nggak panjang-panjang amat sih. Makanya harus hati-hati. Walaupun tanjakan dan turunannya tuh nggak ekstrim sekali kayak di Kerakalan tuh, paling nggak ya bisa lebih hati-hati aja lah. Sama kita main sistem pengeremannya dengan menggunakan engine brake biar tromolnya atau remnya itu nggak cepet panas dan terjadi malfunction ya. Terus kita nggak boleh tuh nginjek rem lama-lama, karena bisa membuat rem panas dan terjadi malfunction, akhirnya rem blong ya. Wah, nanjaknya lumayan tinggi tuh depan tuh. Wah, kita harus ngambil ancang-ancang di sini. Wah, tinggi juga ya nanjakannya. Wah, terpaksa harus turunin gigi nih. Dari gigi 3 gigi 2 diusahakan, nah akhirnya pindah ke gigi 1. Oh iya, AC-nya belum saya matiin, lupa. Biar nggak terlalu ini berat kerja mesinnya, karena nanjaknya tadi lumayan ya. Karena nggak tuh, kita masih nanjak ke sana terus itu. Ini tanjakan yang paling tinggi nih dari jalur apa, Kajen. Oh, sebelah kiri kita tuh ada itu tuh apa namanya, glamping. Nah, seandainya nggak kuat nanjak di sini tuh, lebih baik dioper aja ke gigi 1 ya.
karena lumayan tinggi nih di sini nih. Tanjakannya tuh langsung nekuk kan. Nah, kita ambil ancang-ancang. Kita ngambil haluan dulu biar nggak terlalu tekor ya. Oke, mumpung sepi kita ini aja tuh. Kita dari bawah sana tadi sampai di atas ini nih. Mantap sekali lah. Tanjakannya lumayan lah. Tapi ya ini dibanding sama Krakalan sih belum seberapanya. Kalau Krakalan tuh tinggi banget dan panjang serta curam ya. Wah, sudah mulai gerimis lagi teman-teman di sini nih. Ini fog lamp dan lampu utamanya saya nyalain biar lebih terang. Nah, karena juga ini gerimisnya dibarengin sama kabut ya. Kabutnya sih nggak tebal-tebal amat, tipis-tipis, cuman ya menghalangi pandangan sedikit lah, mengurangi jarak pandang ya. Wah, kabut sini. Turun tuh kabut tuh turun. Ya. Wah, itu langsung nanjak lagi. Kita pindahkan ke gigi 1. Karena nanjaknya lumayan ya, lumayan tinggi. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih menggunakan gigi 1 di tanjakan yang panjang tuh jangan terlalu digas terlalu dalam. Gasnya itu harus konstan aja teman-teman, biar dia tuh nggak terlalu, kerja mesin tuh nggak terlalu tinggi juga ya. Paling nggak di normalin sekitar 2000 sampai 3000 rpm aja lah. Jangan terlalu tinggi, karena kerja mesin kalau terlalu tinggi di gigi rendah itu berpengaruh sama sistem transmisi nantinya. Ya digas konstan aja, nggak usah terlalu dipacu banget lah ngegasnya. Karena kalau kita ngegas konstan tuh udah pasti jalan sih, nggak mungkin nggak jalan. Apalagi tanjakannya panjang kayak gini nih. Kalau di kamera tuh kedengeran suara mesin mobil yang gereng, itu karena emang tanjakannya lumayan tinggi lah. Dan harus menggunakan gigi 1 nih. Dengan penumpang 4 orang dan barang bawaannya. Apakah
jalurnya masih menanjak menuju Dieng. Kayaknya sih masih. Nah ini nih gunung ini nih apa namanya, Gunung Prau ya kalau nggak salah sih sini nih, Gunung Prau. Asli nih, kaca mobil ini dibuka itu dingin sekali teman-teman nih. 3,5 kilometer lagi kita sampai di titik kilometer 0 kilometer Dieng ya. Di kanan dan kiri tuh udah mulai mulai banyak glamping ya. Adem sekali pasti nih di sini sih. Apa nih? Syakara Kabin Dieng tuh, nih. Tuh, Syakara Kabin Dieng. Tapi kalau di sini sih kelewat dingin kayaknya nggak kuat juga. Wah, kita udah sampai di terminal Dieng nih, di daerah Banjarnegara. Titik 0 kilometer Dieng Banjarnegara tuh. Pusat oleh-oleh khas Dieng. Nah di Dieng di sini tuh oleh-oleh khasnya tuh carica. Buah carica, manisan carica. Carica itu sejenis pepaya. Ya yang dibikin manisan. Nah ini nih udah mulai banyak nih homestay. Sebentar lagi kita sampai di titik 0 kilometer Dieng. Ini kalau siang macet pasti daerah sini nih. Iya tuh banyak mobil parkir gitu. Ya. Masmen dia. Oke, kita sudah sampai di titik 0 kilometer Dieng. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ke Purworejo. Dan dingin banget kondisi cuacanya nggak tahu berapa derajat. Nih dari Dieng ke Purworejo itu jalannya menurun ya teman-teman ya. Jualan terus. Nggak naik lagi, udah tinggal turun terus. Kita harus
berhati-hati karena ini jalur turun lah, longsor tuh sebelah kiri. Dari sini ke Purworejo tuh sekitar 2 jam lagi teman-teman, sekitar 75 sekitar 80 kilo lagi lah. Di sini nih biasanya kabut itu udah mulai turun ya. Dan ini nih kabut turun ya. Nggak, karena hujan juga kabutnya juga turun. Nah, akhirnya ademnya bukan main. Tapi kita pakai AC aja biar nggak terlalu dingin. Kalau kacanya dibuka tuh terlalu dingin. Banyak ini homestay itu banyak tuh di atas tuh.